Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntut manusia terus mengembangkan wawasan dan kemampuan di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang mode atau yang disebut busana. Busana merupakan segala sesuatu yang dikenakan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selain itu, busana di samping sebagai syarat kesehatan juga berfungsi sebagai penutup tubuh, melindungi tubuh, menambah nilai estetika, memiliki rasa keindahan, memenuhi syarat peradaban dan kesusilaan. Jenis busana dibagi menjadi bermacam-macam fungsi serta kegunaannya. Jenis busana yaitu sesuai kesempatan pemakai, seperti pesta, kerja, santai, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, mode busana yang ada pun semakin berkembang sesuai dengan perkembangan mode yang beraneka ragam, baik warna, model, bahan, dan teknik pembuatan. Para perancang busana selalu menampilkan mode serta tren warna terbaru yang simpel dan menarik konsumen. Seiring dengan kampanye memerangi sampah, maka perancang mode membuat peragaan busana kreasi dari limbah. Busana yang mereka tampilkan dalam acara pameran peragaan busana pada umumnya diambil dari pemanfaatan limbah seperti kaleng minuman, keping VCD, kerang, sisik ikan, kantong plastik, gelas plastik minuman yang disebut dengan busana kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, bagi sebagian orang limbah itu sesuatu yang menakutkan, tetapi tidak bagi SMK Negeri Gudo Jombang, di mana memiliki program pembelajaran tata kreasi busana dari limbah. Anda ingin tahu lebih lanjut? Ayo ikut bersama kami dalam acara Rapendik. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gudo terletak di Jalan Pawiyatan nomor 6 Gudo, Kabupaten Jombang. Sekolah ini memiliki lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai. Sekolah ini memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer jaringan, tata busana, dan multimedia. Untuk fasilitas penunjang belajar bagi siswa adalah laboratorium komputer jaringan, laboratorium busana, multimedia, dan bahasa, perpustakaan, lapangan olahraga, serta taman sekolah. Di dalam kegiatan pembelajaran, SMKN Gudo ini memiliki program unggulan desain busana kreatif dari limbah. Pemirsa, peran guru pembina amat penting bagi potensi kreatif siswa agar tumbuh secara optimal. Saat ini saya bersama guru pembina tata busana ya, Bunda ya. Ibu Siska SPD. Apa kabar, Bu? Baik. Baik, ke pemirsa Rapendik. Bu, alasan yang ingin saya tanyakan pertama adalah mengapa memilih bahan limbah sebagai raw material untuk busana, tata busana? Ini untuk memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak berguna menjadi hal yang menjadi barang yang berguna. Ini anak-anak saya tuntut kreativitasnya, saya tuntut nalurinya kepekaannya untuk membuat sesuatu yang sudah tidak berguna itu menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya sesuai dengan
jurusan mereka adalah jurusan tata busana. Dan dengan menggunakan limbah mengurangi volumenya sekaligus juga mengembangkan daya kreativitas siswa. Apa saja sebenarnya bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah busana jadi seperti ini? Apakah hanya limbah murni? Apakah dicampur dengan yang lain? Ini dicampur dari limbah seperti ini, klobot, jagung, dicampur dengan ini bulu-bulu biar terkesan lebih bagus. Dan ditambahkan glitter ini sama anak-anak biar tidak murni seperti limbah tetapi menjadi sesuatu yang menarik. Dari bahan baku sendiri, apakah ada kesulitan? Anak-anak ini membersihkan dulu, Pak. Jadi kan sudah kotor, sudah dipakai, dibersihkan dulu, dicuci, dijemur. Itu prosesnya tahapannya agak lama. Iya. Bu, terus kendala-kendala apa yang dihadapi Ibu dalam mendeliver atau mendorong anak-anak untuk potensi kreatif dengan menggunakan limbah ini? Kendalanya anak-anak mencarinya itu agak susah, Pak. Ya, jadi kan sesuatu sudah tidak dipakai, dibuang, kotor, anak-anak mencari. Jadi di pulang sekolah itu mereka mencari, dibersihkan dahulu, dipilih yang agak bagus, baru disusun seperti ini. Jadi ada proses seleksi yang sesuai standar untuk busana ya. Tidak asal jadi. Terus kalau bayangan Ibu, prospek ke depan ini bagaimana dengan adanya busana dengan menggunakan limbah? Ini selain memanfaatkan biar sampah tidak terbuang percuma, ini juga memacu kreativitas anak supaya menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Kompetisi apa saja yang sudah diikuti oleh anak-anak? Kompetisi ini pameran mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat Jawa Timur. Lomba keterampilan siswa tingkat Jawa Timur, luar biasa. Harapan ke depan apa, Bu? Harapan ke depan anak-anak lebih kreatif lagi. Iya. Terima kasih, Bu, informasinya. Pemirsa, ternyata dengan memiliki kepekaan terhadap lingkungan ditambah dengan daya kreatif dapat menghasilkan karya-karya inovatif seperti yang telah kita saksikan. Busana kreasi adalah busana yang dibuat dari hasil daya cipta, gagasan, ide, atau inspirasi seseorang yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak lazim dipergunakan sebagai inspirasi dalam suatu rancangan busana. Dengan kreativitas yang tinggi, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai serta tidak layak dipergunakan sebagai sumber ide dalam menggambar suatu busana kreasi yang indah dan menarik. Apa kabar adik-adik? Baik. Sedang apa ini? Erika ya? Iya. Pemirsa, saat ini saya bersama siswa-siswi atau lebih tepatnya siswi-siswi yang sedang praktek tata busana. Di sebelah saya ada Erika yang sedang menjahit baju ya? Iya, saya sedang menghias busananya. Sedang menghias busana. Ada yang ingin saya tanyakan sama Erika. Erika, manfaat apa yang didapat Erika dengan belajar tata busana dengan berbahan baku limbah ini? Baik, manfaat yang saya dapatkan sangat banyak sekali. Di antaranya saya bisa memanfaatkan dari bahan-bahan limbah tersebut di sekitar saya yang dipikir seperti sebelah mata oleh sebagian orang menjadi suatu bahan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa menjadi karya yang kreatif. Terus kalau untuk cari bahan baku itu dari mana saja biasanya? Biasanya kita dapat dari lingkungan sekitar, kan di sekitar sekolah kami itu banyak sawah dan kami bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut dari sawah-sawah tersebut. Dari sawah itu contohnya apa? Saya bisa mendapatkan dari klobot jagung, banyak juga seperti nyamplung, pohon nyamplung tersebut kita olah menjadi barang yang lebih berguna lagi. Jadi berguna seperti halnya tata busana tadi. Iya. Terus harapan Erika ke depan apa? Ke depan kami berharap pemanfaatan dari bahan limbah ini tidak terbatas dari pembuatan busana saja, tapi lebih dari bahan-bahan yang dipergunakan untuk suatu karya yang lain, lebih tepatnya
contohnya barang-barang berguna di seni kriya yang lainnya. Oke, terima kasih Erika. Mudah-mudahan Sama-sama. makin sukses. Amin. Pemirsa, dengan mengasah kepekaan siswa untuk peduli terhadap lingkungannya, ternyata dapat membangkitkan potensi kreativitasnya. Menggambar busana kreasi merupakan perwujudan gambar atau desain yang mewakili ide atau kreativitas yang ada pada diri seseorang dan mengeksploitasinya menjadi sesuatu yang baru yang memanfaatkan limbah sebagai inspirasi. Dalam program studi tata busana di SMK terdapat mata pelajaran menggambar busana yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam merancang busana yang menjadi bekalnya untuk memasuki dunia kerja di bidang fashion designer. Melalui mata pelajaran menggambar busana ini, diharapkan siswa SMK mampu dalam menghasilkan suatu rancangan busana kreasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masnan, wali murid dari kelas 12 di SMK Negeri Nggodo. Dan alhamdulillah saya bisa menyekolahkan 2 anak saya di SMK Nggodo. Saya sangat setuju dengan program yang ada di SMK Nggodo karena program di sini memang sesuai dengan harapan dan lingkungannya, termasuk program-programnya. Visi SMK Negeri 1 Gudo adalah sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan program keahlian teknik informatika, program keahlian tata busana, menyiapkan tamatan tingkat menengah yang profesional bertaraf nasional dan internasional. Sedangkan misinya adalah SMKN Gudo menyiapkan peserta didik menjadi insan yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Pemirsa, untuk mewadahi potensi kreatif siswa dibutuhkan sistem manajemen yang mendukung. Saat ini saya bersama Pak Krisno Winoto selaku Wakasek Kurikulum. Apa kabar Pak Krisno? Baik-baik saja Pak. Baik. Sukses untuk Bapak. Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Apa tanggapan Bapak terhadap tata busana berbahan limbah ini, Pak? Pertama-tama memang siswa dari tata busana itu prihatin terhadap banyak limbah yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, dan ide-ide itu tersebut dari siswa dan terus kemudian didukung oleh Bapak Ibu guru yang ada sehingga bisa ditampilkan dengan kreasi-kreasi yang sekarang bisa terbentuk busana-busana yang berasal dari limbah. Jadi Bapak dan Ibu guru itu mengakomodasi Ya. ide-ide yang muncul dari siswa. Ya, Gitu, Pak. ya, betul. Pak, terus tentu saja kan ini butuh dalam tanda kutip pemasaran, tidak hanya dijual ya, tapi pemasaran, apakah kompetisi, apakah pameran dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak memfasilitasi itu? Ya.
Sementara ini karena ini kreasi-kreasi yang perlu pembenahan dan perlu promosi, memang dengan Bapak ada beberapa event-event yang perlu dipromosikan. Pertama kali dipromosikan kepada orang tua sendiri supaya tahu bahwa ini hasil karya putra putri, sehingga banyak orang tua itu merasa terharu dan terenyuh. Ternyata bahan-bahan yang dari limbah itu yang tidak berbahaya itu sangat bermanfaat. Kemudian kemudian bisa dipamerkan pada waktu ini 17-an karnaval, itu juga dipamerkan semua, antusias bahwa masyarakat di sekeliling kita itu melihat hasil karya dari khususnya dari tata busana yang dipamerkan itu sangat tinggi. Jadi sekaligus menghapus stigma bahwa limbah itu sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Gitu Pak. Selain tata busana, ada program-program keahlian apa lagi yang dikembangkan di sini? Desain tata busana di sini juga ada program teknik komputer dan jaringan yang khususnya nanti siswa itu bisa, yang kalau sudah lulus itu bisa merakit komputer, laptop, bahkan juga bisa memperbaiki printer, sehingga siswa yang lulusan yang kemarin-kemarin itu sekarang bisa mandiri, Pak. Mandiri bisa menjadi jasa memperbaiki komputer, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dari menambah perekonomian mereka. Seperti itu. Nah, Pak, ini ke berbahan baku limbah tadi. Tentu saja bahwa tadi masyarakat sudah yakin di dalam membangun kompetensi siswa itu kan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, bagaimana dengan nilai sikap, Pak? Nah, nilai sikap ini sudah dibentuk dari sekolahan. Yang pertama-tama itu sudah masuknya saja sudah dikondisikan bahwa siswa selalu masuk dengan bersalaman dengan Bapak Ibu guru, terus kemudian masuk di kelas dilakukan dengan berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru selama 15 menit. Itu sudah merupakan suatu rencana atau program yang di sekolah itu. Dan kemudian juga ada suatu ekstrakurikuler membaca Quran yang belum bisa, dan sampai ada juga membaca Quran dengan tafsirnya, bukan tajwidnya. Tajwid Qiraah seperti itu, sehingga alhamdulillah siswa SMK Budo ini sudah terakomodasi seperti itu, dan sikapnya alhamdulillah juga sudah baik seperti itu. Dari beragam sebentar sebelum sampai ke prestasi, Pak, isi dalam menyusun kurikulum ada isi, ada konteks, ada konten. Nah, sarana prasarana bagaimana, Pak, untuk mendukung program limbah tadi? Nah, sarana prasarana di sini memang kalau secara ideal memang belum mencukupi, Pak. Tapi dengan keadaan yang seminim mungkin ini ya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa dan Bapak Ibu guru dari tata busana dan sarana prasarana dari teknik komputer dan jaringan, multimedia, semuanya sebetulnya adalah masih jauh dari ideal. Tapi bagaimanapun juga semua personil Bapak Ibu guru dan siswa itu sudah memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga diharapkan memang nanti lulusan itu bisa mandiri dan bisa bersaing nanti di dunia industri dan dunia usaha. Menyangkut dunia industri dan dunia usaha atau dunia dudi. Nah, bagaimana respon dunia industri dan dunia usaha terhadap mutu lulusan dari SMK Gerudo itu, Pak? Nah, kalau mutunya di sini, Pak, justru khususnya tata busana itu kelihatannya setiap tahun banyak permintaan. Banyak permintaan setiap tahun, hampir setiap tahun itu hampir tidak ada yang nganggur. Langsung terserah pasar. Iya, terserah pasar, karena dunia untuk tata busana memang bagus. Terus teknik komputer dan jaringan itu sudah ada suatu langganan salah satu industri itu setiap tahun itu selalu merekrut lulusan di sini itu untuk bekerja di perusahaan, karena dilihat dari
kemampuan, kompetensi. keahlian dan kompetensinya serta sikapnya itu sudah bagus. Sudah bagus. Itu karena berkat dari hasil prakerin yang dimana kakak-kakak kelas itu sikap dan keahliannya sudah memenuhi standar. Dari prakerin itu sudah terdeteksi bahwa anak-anak memiliki standar yang dibutuhkan oleh seperti dunia itu. industri. Demikian juga sikapnya, Pak. Demikian juga budi sikap, pekertinya karena memang di dunia usaha ada mental attitude yang diperhatikan, Attitude yang gitu ya kan. ya. Pak, harapan ke depan Bapak apa, Pak? Harapan saya. Terutama untuk ini, untuk tata busana berbahan baku limbah ini, Pak. Ya, harapan saya pertama kali sarana prasarana harus dilengkapi. Yang kedua, ada suatu ide-ide karya-karya dari siswa itu nanti diperbaiki, bisa dipasarkan dan bisa dimanfaatkan semua limbah-limbah yang tidak berbahaya dan sangat dibutuhkan atau limbah benar yang berbahaya dan kreativitas dari siswa-siswa itu juga bisa ditampung sehingga apa yang diidekan siswa itu akan terwujud sehingga hasil karya dari siswa SMK Negeri Gudo ini diharapkan bisa diterima oleh masyarakat. Diserap seperti itu. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan makin sukses. Terima kasih. Pemirsa, orang yang gagal akan selalu menyalahkan kondisi, tapi tidak di SMKN Gudo ini, di mana dengan keterbatasan mampu menciptakan karya-karya yang luar biasa. Pemirsa, potensi kreatif, idenya bisa muncul dari mana saja, termasuk dari limbah seperti yang kita saksikan dari SMK Negeri Gudo Jombang ini. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam ragam pendidikan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.